Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 0,74% ke angka 6.812. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 52% dari laba bersih tahun 2022 dan saat ini berada di sekitar daerah supportnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Kalbe. Kalbe hari ini masih turun 0,48% ke harga 2060. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Kalbe masih berada di sekitar garis EMA 150. Hari ini juga bisa kita lihat Kalbe sempat turun di bawah garis EMA 150 di sekitar harga 2030, tapi masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi di atasnya garis EMA 50 di sekitar 2110 masih berupa resisten. Jadi bisa kita lihat sebelumnya Kalbe sempat sideways di sekitar garis EMA 150, setelah itu berhasil rebound, tapi pada saat mengetas garis EMA 50 masih gagal break dan turun kembali. Jadi secara tren Kalbe sebenarnya memang masih bisa di hold karena masih kuat di atas garis EMA 150, tapi secara tren saat ini Kalbe sudah mulai melemah. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Kalbe akan membagikan dividen senilai 1,76 triliun. Jadi setara dengan 38 per lembar saham. Dan itu rasionya itu mencapai 52,5% dari laba bersih tahun 2022. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Kalbe. Jadi cara tren Kalbe saat ini masih berada di atas support quote EMA 150 sehingga menurut saya masih menarik untuk coba dipantau atau swing trade. Dan apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini pun menurut saya saat ini masih bisa di hold. Jadi apabila kita mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar 2030. Apabila minggu ini Kalbe masih kuat berada di atas target harga ini, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 2100. Jadi saat ini wait and see dulu. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Sido yang 2 hari terakhir ini terlihat mencoba untuk bangkit dan naik di atas garis EMA 150. Tapi ingat saat ini garis EMA 150 di harga 810 sudah berubah menjadi resisten. Dan Sido yang sebelumnya uptrend saat ini juga trennya sebenarnya sudah mulai bergerak downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 150. Dan saat ini memang harga 800 belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini 800 masih berupa support. Tapi dekat dengan garis EMA 150 di sekitar 810. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di sekitar 825. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak sideways. Untuk Sido bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini sebenarnya malah ada distribusi. Dan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Sido menurut saya tetap harus hati-hati karena cara tren ini belum aman karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Dan kenaikan hari ini juga malah ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 780 sampai 800 dan terlihat minggu ini beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150 ternyata gagal break, menurut saya paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren bisa saja ini hanya teknik rebound sementara, setelah itu mengatas garis EMA 150 apabila gagal break masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Jadi untuk yang baru mau entry pun paling aman menurut saya apabila mau entry itu tunggu Sido berhasil naik di atas garis EMA 150 baru ikutan entry. Apabila masih gagal naik di atas garis EMA 150, menurut saya sebaiknya jangan entry karena cara tren ini trennya masih berpotensi untuk lanjut bergerak turun. Dan sekarang saya akan coba analisa saham Cepin yang 1 minggu terakhir ini terlihat mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat sebelumnya memang Cepin secara tren masih sangat downtrend, tapi beberapa minggu ini jika kita lihat dari 10 April mulai sideways dan saat ini telah berhasil naik di atas resisten 4550. Dan hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke 4750. Dan jika kita lihat resisten terdekat untuk Cepin saat ini di sekitar 4820. Dan garis MACD pun saat ini mulai bergerak naik.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi, dan sama bisa kita lihat asing juga 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham JPIN. Jadi secara pergerakan sudah mulai ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya, dan terlihat sudah mulai ada akumulasi. Jadi JPIN saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk naik mengetes harga 4.800 sampai 4.820. Tapi ingat, walaupun 1 minggu terakhir ini mulai bergerak naik, ini juga belum menandakan JPIN akan uptrend. Karena saat ini resisten kuat itu berada di garis EMA 50 karena tepat di resisten psikologis di harga 5.000. Apabila kita lihat mulai bergerak naik tapi mengetes garis EMA 50 ternyata gagal break, JPIN trennya masih akan downtrend dan masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati selama JPIN masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50 ini. Jadi untuk yang sudah berhasil beli di harga bawah, bisa hold terus selama 4.500 tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata JPIN masih kesulitan untuk naik di atas 4.800. Dan untuk saham Dewi di sektor pottery juga bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bertahan di atas garis EMA 50. Jadi secara teknikal saham Dewi lebih bagus dari saham JPIN karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50. Dan untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya juga masih bergerak uptrend. Tapi bisa kita lihat dari akhir Maret saham Dewi mulai melemah karena memang masih gagal naik melewati resisten 370. Setelah beberapa kali gagal break, saham Dewi turun kembali mengetes garis EMA 50, sempat rebound tapi mencoba untuk naik di atas harga 330. Saham Dewi gagal break dan saat ini kembali turun mengetes garis EMA 50. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50, minimal saham Dewi untuk tren jangka menengah masih oke, tapi tetap harus hati-hati apabila kita pantau minggu ini Dewi ternyata turun di bawah garis EMA 50. Jadi hari ini walaupun bergerak turun, ini belum terkonfirmasi break karena masih terbentuk candle hijau dan masih menyentuh garis EMA 50. Tapi apabila kita pantau minggu ini Dewi mulai terbentuk candle merah dan melanjutkan penurunan, berarti secara tren Dewi sudah tidak uptrend untuk tren jangka menengah, dan hati-hati Dewi berpotensi lanjut bergerak turun. Walaupun saat ini masih ada support EMA 150 di sekitar 262, tapi secara tren Dewi sudah mulai melemah. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat penurunan hari ini sebenarnya malah ada sedikit akumulasi, tapi asing hari ini terlihat melakukan distribusi. Jadi saham Dewi apabila mau pantau, menurut saya masih bisa coba pantau. Untuk entry menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 300 sampai garis EMA 50 di sekitar 304. Jadi selama masih kuat di 300, Dewi masih bisa di hold dan masih bisa coba entry. Tapi apabila harga 300 terlewati, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss apabila teman-teman swing trade. Dan untuk yang sudah beli di harga bawah, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata besok Dewi lanjut turun di bawah harga 300. Karena secara tren memang saat ini Dewi sudah mulai melemah apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Dan saat ini saya tidak membahas saham JPFA, tapi JPFA teman-teman bisa coba pantau juga karena juga mencoba untuk bangkit dan saat ini juga mulai ada akumulasi. Jadi bisa coba pantau saham JPFA, tapi secara pergerakan JPFA tidak sebagus JPIN dan Dewi saat ini. Karena JPIN bisa kita lihat secara pergerakan lebih oke karena dia mulai sideways dulu baru mulai bergerak naik. Sedangkan JPFA bisa kita lihat sebenarnya trennya masih bergerak turun, tapi menurut saya masih tetap bisa dipantau. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.